Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali bersama David Pine, mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat, sekaligus Wakil Direktur Eksekutif Gugus Tugas EMP untuk Keamanan Nasional dan Keamanan Dalam Negeri. David, selamat datang kembali. David, welcome back. Pascal, senang sekali break penis. It has been a while since we last talked. You especially Sudah cukup lama sejak terakhir kali kita berbicara. Kamu secara khusus mengikuti dengan sangat dekat perkembangan pemerintahan Trump sejak dia masih mencalonkan diri. Dan seperti banyak orang lainnya, kamu dulu sangat mendukung gagasan bahwa Amerika Serikat sebaiknya tidak terus-menerus terlibat dalam perang tanpa akhir, terutama di Timur Tengah. Beberapa kali kamu juga menekankan bahwa hal inilah yang membuat dia populer di kalangan pendukung MAGA, dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah memasuki akhir bulan kedua perang dengan Iran. Tapi hari ini, saat kita berbicara di tanggal 22 April, baru saja ada kabar yang kamu sampaikan ke saya, bahwa Donald Trump ternyata memperpanjang gencatan senjata itu tanpa batas waktu. Bisa kamu ceritakan sedikit bagaimana situasi kita sekarang? Can you give us maybe an update of where we stand today? Ya, maksud saya semuanya dimulai ketika Trump kembali mengeluarkan ancaman bahwa dia kemungkinan besar akan mengambil tindakan militer. Dia menganggap bahwa mengebom Iran adalah pilihan terbaik. Lalu sekitar jam 2 siang waktu setempat di Amerika Serikat, atau kira-kira jam 4 sore waktu bagian timur, dia memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu. Awalnya, selama beberapa hari, dia terus mengatakan bahwa kemungkinan besar dia tidak akan memperpanjang gencatan senjata itu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Iran, tenggat waktunya memang akan berakhir sekitar jam 7 malam besok, setelah 15 hari gencatan senjata. Dia sempat mengatakan, dan saya tulis di Substack saya, bahwa pada Minggu pagi, dia memberitahu seorang pembawa acara Fox News bahwa semua hal sudah dinegosiasikan. Saya sudah jalankan itu. Dia setuju dengan semua syarat kami. Dan katanya perjanjian damai akan ditandatangani Senin malam. Tapi tentu saja, saya tahu itu jauh dari kenyataan. Meski begitu, saya tetap melaporkannya. Dan sekarang, situasinya malah berbalik arah. Iran menyatakan bahwa Amerika Serikat melanggar gencatan senjata berkali-kali lewat blokade dan penyitaan kapal tanker Iran oleh pasukan marinir AS. Itu tidak bisa diterima. Sampai blokade dicabut, anama else to himeng. Yirikis Vemba, Arin Poilid has Bruthia. Pesawat JD Vance, tidak ada stagebud. Taj kemutuaga memerak, Medipeng. He met in an emergency meeting earlier today. Might have been this morning or it might have been early this afternoon. Mungkin itu terjadi pagi tadi, atau mungkin juga siang tadi, bersama Menteri Perang Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan, sepertinya Marco Rubio. Saya nggak yakin apakah dia ada di Washington DC, tapi saya yakin dia ikut lewat Zoom. Mereka memutuskan bahwa kembali berperang menepati ancaman Trump, karena jelas nggak akan ada kesepakatan sampai besok malam. Bakal jadi langkah yang buruk buat Amerika Serikat, buat Presiden Trump juga. Karena itu, bakal merugikan kita secara politik dan ekonomi. Dan jelas tingkat dukungannya bakal terus turun. Peluang Partai Republik untuk menang di pemilu paruh waktu tahun 2026 bulan November akan makin kecil. Jadi, dia mengambil keputusan yang menurut saya tepat, yaitu memperpanjang gencatan senjata. Sebenarnya, dia seharusnya melangkah sedikit lebih jauh, dengan menyatakan bahwa blokade itu akan ditangguhkan sementara untuk jangka waktu tertentu, supaya Iran punya insentif untuk ikut dalam pembicaraan damai. Tapi, dia tampaknya beranggapan, menurut saya ini pandangan yang keliru, bahwa blokade itu akan membuat Iran kembali ke meja perundingan dan memaksa mereka menerima rencana perdamaian maksimalisnya yang berisi 15 poin. Tapi jadi begini, JD Vance sebenarnya nggak pernah sampai ke Islamabad. Dia nggak berangkat dari Washington atau sempat terbang balik. Nggak, dia memang nggak pernah meninggalkan Washington. Tapi yang menarik, kita dapat banyak laporan bahwa sekarang ada antara 50 sampai 60 ribu pasukan Amerika yang berkumpul di suatu tempat di dalam atau dekat Islamabad, di kawasan Teluk.
saya sendiri nggak tahu persis di mana mereka berada. Karena tentu saja kita juga nggak mau mereka jadi sasaran empuk untuk diserang. Tapi laporan tentang pengerahan pasukan ini memang ada, dan beberapa orang, termasuk Jenderal McGregor, memprediksi bahwa invasi itu sudah sangat dekat. Jadi menurut Anda, apakah ini tanda bahwa Donald Trump akhirnya menerima kenyataan dan setidaknya tidak akan melanjutkan perang ke tahap serangan langsung? Atau ini cuma taktik lain, semacam tipu daya, untuk menenangkan pihak Iran sebelum mungkin pada Jumat malam atau Sabtu pagi nanti menyerang lagi? Ini jelas cuma tipu muslihat. Kalau kita lihat dari artikel Wall Street Journal yang baru terbit, sepertinya keluar pagi ini, atau mungkin kemarin. Intinya, artikel itu bilang kalau Trump sebenarnya sangat takut dianggap seperti Jimmy Carter, dengan kemungkinan invasi darat ke Iran yang bisa menewaskan atau melukai ratusan, bahkan ribuan tentara Amerika. Dia menganggap hal itu bakal jadi bencana besar yang bisa merusak warisan kepresidenannya. Dan mungkin juga menjatuhkan tingkat dukungannya sampai ke angka 30-an, bahkan 20-an%. Jadi dia benar-benar enggan melakukan itu. Saya rasa dia memang mencari jalan keluar. Bahkan ada laporan yang menyebut, mungkin sejak malam pertama perang, ketika kapal induk USS Abraham Lincoln jadi sasaran 4 rudal jelajah subsonik dari Iran. Saya rasa dia agak ketakutan karena hal itu. Soalnya Iran ya, mereka jelas-jelas memulai perang regional sejak hari pertama perang itu. Mereka meningkatkan eskalasi, persis seperti yang mereka janjikan. Dan Trump sama sekali nggak siap untuk itu. Dia nggak percaya kalau Iran bakal meningkatkan serangan dengan menyerang negara-negara Teluk atau semua pangkalan militer Amerika yang sudah hancur 13 sejauh ini. Jadi setidaknya sejak tanggal 21 Maret, dan saya yakin bahkan jauh sebelum itu, kita tahu pasti, dia sudah berusaha memohon ke Iran untuk gencatan senjata. Dulu, Partai Demokrat di Amerika sering menuduh Partai Republik dan Trump melakukan hal-hal yang sebenarnya justru mereka sendiri yang lakukan, bukan Trump dan Partai Republik. Sekarang, situasinya sudah berbalik. Trump justru menuduh Iran dan Israel, terutama Netanyahu, melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan mereka, tapi justru kesalahan kita. Dalam arti, kitalah yang bertindak seperti negara pembangkang, yang melakukan serangan teroris. Memang, Iran pernah melakukan serangan teroris, tapi mereka berusaha keras untuk menghindari perang ini. Begitu perang dimulai, mereka memang menolak untuk mengakhirinya, tapi alasannya karena mereka ingin memulihkan efek jera terhadap Amerika Serikat dan Israel. Mereka memilih untuk tidak mengungkap keberadaan apa yang saya yakini sebagai persenjataan nuklir kecil. Tapi, mereka berusaha meningkatkan tekanan terhadap Amerika, sampai pada titik di mana Trump tidak akan pernah lagi mempertimbangkan untuk menyerang mereka. Hey, sebentar ya, jeda singkat dulu. Saya baru saja sempat diblokir dari YouTube. Sekarang memang sudah bisa kembali, tapi hal seperti itu bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, tolong pertimbangkan untuk berlangganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email saya di Substack, di pascalotat@substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Jadi, kamu nggak berpikir kalau hari Jumat atau Sabtu nanti bakal ada serangan dari Amerika Serikat semacam serangan mendadak ke Iran? Kamu pikir Trump sebenarnya sedang mencoba memanfaatkan jalan keluar ini? Ya, menurut beberapa laporan, dia sudah menyampaikan kepada para pembantunya bahwa dia ingin perang itu segera berakhir. Laporan-laporan itu bilang dia sudah bosan dengan perang. Dia ingin beralih ke hal lain, mungkin ke Kuba. Saya rasa dia bersemangat untuk mungkin melakukan blokade terhadap Kuba. Beberapa laporan juga menyebut dia ingin menculik Presiden Kuba, semacam gaya Maduro gitu. Dia menganggap itu jauh lebih mungkin dilakukan, karena tentu saja, Kuba hanya berjarak sekitar 90 mil dari Amerika Serikat. Negara itu jauh lebih kecil, dengan militer yang juga jauh lebih kecil. Jadi menurutnya itu bisa dilakukan, lebih mudah dimenangkan,
dan kemudian menekan mereka supaya membuka industrinya untuk investasi atau pengaruh politik dari Amerika Serikat. Tapi saya rasa dia paham bahwa Iran itu semacam jebakan kekacauan besar, perang yang nggak bisa dimenangkan. Semua hal yang saya tahu dulu saya sudah prediksi, dan saya pikir kamu juga memprediksi hal yang sama, bahwa itu bakal jadi bencana strategis kalau Amerika Serikat berperang dengan Iran. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh semua simulasi perang. Simulasi militer Amerika yang dilakukan selama saya kira 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa Amerika nggak akan bisa meraih kemenangan militer melawan Iran. Saya rasa waktu itu Fox, atau mungkin Wall Street Journal, atau bisa juga New York Times yang melaporkan hal itu. Ya, waktu itu New York Times yang melaporkan kalau ada semacam diskusi internal yang kacau. Intinya, General Kane bilang perubahan rezim itu mustahil. Lalu Rubio bilang, jadi maksudmu ini omong kosong, propaganda Israel? Dan tentu saja, J.D. Vance menentangnya. Tapi Trump satu-satunya yang percaya pada kampanye propaganda Netanyahu, waktu dia dapat pengarahan intelijen AS di Situation Room pada 11 Februari. Lalu kalau nggak salah, tanggal 12 Februari dia bilang, oke, jalan, kita lakukan. Dan ya, kita cuma punya 2 minggu buat persiapan, tepatnya 16 hari. Dan sebenarnya, rencananya nggak matang. Itu dirancang sebagai perang 4 hari, paling lama 7 hari. Tapi akhirnya, ya jadi perang 6 minggu pada dasarnya. Jadi, fakta bahwa dia sekarang memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu, maksud saya dari sisi Amerika Serikat, kita masih harus lihat dulu apakah Iran setuju, kan? Gencatan senjata itu jalan 2 arah. Iran bisa saja bilang, enggak, kami nggak memperpanjang. Ini sudah selesai. Kami kembali ke operasi militer, kembali menyerang. Tapi itu sebenarnya tidak khas Iran, karena biasanya mereka menunggu sampai diserang dulu. Tapi mungkin saya mau tanya, apa artinya kalau blokade itu masih terus berjalan? Karena blokade juga merupakan tindakan perang. Dan sebenarnya, Amerika Serikat sedang melakukan blokade yang diperluas, bukan hanya di garis pantai selat atau sebagian wilayah, tapi secara sangat ilegal terhadap seluruh negara. Dan sekarang mereka juga menyita kapal tanker yang terkait dengan Iran atau berbendera Iran dimanapun di laut lepas. Menurut Anda, bagaimana dampaknya nanti? Menurut saya, blokade Angkatan Laut Amerika Serikat itu dijalankan sesuai dengan aturan dan hukum perang. Kita tetap menerima makanan dan obat-obatan. Jadi yang kita targetkan adalah kapal tanker. Dan kita sudah memutuskan untuk tidak, Trump bilang hari ini kalau kita memblokade Selat Hormuz. Sebenarnya itu tidak benar. Yang kita blokade adalah kapal-kapal Iran dan kapal apapun yang pergi ke atau datang dari Iran. Jadi ini blokade yang terbatas pada Iran dan kapal-kapal, baik netral maupun sekutu, yang berlayar ke atau dari pelabuhan Iran. Tapi tetap saja ini blokade. Kamu benar, ini tindakan perang. Dan itulah yang diklaim oleh Iran. Itulah sebabnya mereka menolak bertemu dengan Amerika Serikat sampai blokade dicabut untuk memulai negosiasi damai. Dan menurut saya, itu langkah yang benar. Mereka punya alasan kuat, karena jelas itu pelanggaran yang sangat serius terhadap gencatan senjata. Itu tindakan perang. Gencatan senjata artinya memang berhenti menembak pada dasarnya. Jadi, saya tidak berpikir. Saya tahu ada laporan yang menyebut Iran menolak perpanjangan gencatan senjata. Tapi secara praktis, penarista di Gereistats Katko, ini sepengen King, Gereja. Ya hingga masih mendukung kelompok teroris Israel. Saya rasa mereka sangat mendukung serangan 7 Oktober itu, serangan Hamas terhadap Israel. Tapi sejak saat itu, mereka sudah sangat jelas menyatakan bahwa mereka tidak pernah ingin perang langsung dengan Amerika Serikat atau Israel. Yang terjadi lebih seperti perang tingkat rendah, konflik tidak langsung, mirip dengan apa yang pernah dilakukan Amerika terhadap Iran dan negara-negara lain, semacam perang proksi. Mereka terus mendorong hal itu. Tapi mereka juga paham kalau sekarang mereka membiarkan Amerika lolos tanpa menambah tekanan, kemungkinan Trump kembali berkuasa 8 bulan lagi
dan memulai perang baru dengan mereka, itu cukup besar. And starting another war with them are probably pretty high. Yeah, and again, the blockade is still up and running. Ya, dan sekali lagi, blokadenya masih berjalan, kan? Jadi, Amerika Serikat masih berusaha mencekik perdagangan internasional Iran, semua perdagangan lewat laut, selain juga jalur kereta yang sudah dibom oleh Amerika Serikat untuk menghambat perdagangan darat Iran di dalam negeri dan juga koneksi dengan Tiongkok. Menurut kamu, apakah Iran akan benar-benar tidak melakukan apapun lagi dalam hal militer selama blokade ini, selama blokade perdagangan laut ini masih berlangsung? This seaborne trade blockade is up. Yeah, I think, of course, Iran has stated. Ya, saya pikir, tentu saja, Iran sudah menyatakan bahwa mereka melakukan serangan drone terhadap kapal perang Amerika Serikat. Tapi saya belum melihat ada konfirmasi soal itu. Menurut saya, agak diragukan mereka benar-benar melakukannya. Tapi jelas, risikonya ada. Misalnya, kalau kita menembaki kapal tanker Iran dengan kapal perusak, menggunakan peluru 5 inci dan menghancurkan ruang mesinnya. Kalau kita terus melakukan hal seperti itu, melakukan serangan langsung terhadap kapal Iran, mereka akan punya alasan yang jauh lebih kuat untuk membalas hal yang sama terhadap Amerika Serikat. Dan tentu saja, kita tahu kapal perusak Amerika berada jangkauan serangan rudal anti kapal milik Iran. Iranian anti-ship missile strikes. Our carriers were bringing a third carrier. Kapal induk kita sedang mengirim satu gugus tempur kapal induk yang ketiga. Gugus tempur kapal induk USS George H.W. Bush sudah bergerak mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Karena kita khawatir mengambil risiko melewati Laut Merah. Di Selat Laut Merah itu, kelompok Houthi punya rudal anti kapal supersonik dengan kecepatan Mach 4, termasuk rudal balistik anti kapal, yang bahkan Amerika Serikat sendiri belum punya. Rudal-rudal itu bisa saja melumpuhkan, bahkan menenggelamkan kapal induk itu. Jadi kita mengerahkan banyak kapal perang ke sana untuk mengamankan blokade. Tapi sebagian besar kapal kita akan difokuskan untuk pertahanan udara kapal induk, bukan untuk benar-benar menegakkan blokade itu. Right. So Baik, jadi menurut Anda, apakah Amerika Serikat pada akhirnya akan terpaksa mencabut blokade itu juga? Karena sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Entah karena biayanya terlalu besar, atau karena akan mengorbankan terlalu banyak goodwill dari negara-negara ketiga yang ingin berdagang dengan Iran. Karena jangan lupa, ini bukan cuma soal memblokir hak Iran untuk berdagang dengan pihak lain, tapi juga memblokir hak pihak lain untuk berdagang dengan Iran. Dan kalau kita lihat dari sejarah, hal seperti ini sudah sering terjadi. Biasanya itu yang terjadi saat perang. Napoleon dulu mencoba melakukan hal yang sama terhadap Inggris terhadap benua Eropa, dan Hitler terhadap semua pihak lainnya. Biasanya pihak yang berperang memang berusaha mencegah siapapun berdagang dengan musuhnya. Amerika Serikat sendiri pada masa Perang Dunia Kedua punya undang-undang yang disebut Trading with the Enemy Act yang juga diterapkan pada negara-negara netral, pihak ketiga dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, hal-hal seperti ini biasanya berakhir juga karena membuat semua pihak lain marah. Menurut Anda, bagaimana hal ini akan berkembang, terutama kalau kita lihat dalam konteks bersama Tiongkok dan Rusia soal blokade itu? Masalah dengan blokade itu sebenarnya karena ini adalah blokade balasan. Karena pada dasarnya, Iran sedang memblokir sebagian besar kapal yang keluar dari Selat Hormuz. Jadi kalau Iran tidak melakukan itu, saya rasa Trump bisa mempertahankan blokade itu hampir tanpa batas waktu. Masalahnya, Iran justru memblokir kapal-kapal yang ingin kita lewatkan. Kapal yang seharusnya bisa melewati blokade kita. Maksudnya, kapal-kapal dari negara Teluk dan kapal lain yang berdagang dengan Iran. Jadi blokade balasan Trump ini, yang katanya sedang menutup, sekarang dia malah bilang bahwa kitalah yang memblokir dan menutup Selat Hormuz. Seolah-olah itu hal yang baik. Selama beberapa minggu terakhir, dia terus mengancam Iran, bilang mereka harus membuka selat itu. Masalahnya, kalau itu terjadi, harga minyak dan barang-barang lain bakal naik, pupuk juga, dan bisa menimbulkan kelangkaan. Kita sudah lihat dampaknya di Korea Selatan,
dan mungkin sebentar lagi di Jepang dan Eropa juga. Robert Pape, seorang pakar kebijakan luar negeri yang meneliti sanksi ekonomi, baru-baru ini diwawancarai. Dia bilang dalam beberapa hari ke depan, mungkin akhir minggu ini atau akhir pekan nanti, kita bukan cuma akan melihat harga naik, tapi juga kekurangan pasokan. Dan itu ya, bisa memicu resesi global, juga resesi di Amerika Serikat. Itu pasti akan terjadi, dan pada akhirnya bakal menjauhkan serta merugikan sekutu-sekutu kita. Ini akan menyakiti rakyat Amerika. Biaya hidup akan jadi lebih tinggi. Dan ini akan membuat masyarakat Amerika marah pada Trump. Mereka akan memberikan kekalahan besar bagi Partai Republik di Amerika, di kedua majelis Kongres. Jadi menurut saya, kamu benar. Saya pikir kita akan segera melihat Trump, mungkin dalam waktu singkat. Saya rasa dalam 4 minggu ke depan, dia akan terpaksa mencabut blokade itu. Mungkin dia akan mencari alasan untuk melakukannya. Dan dia akan, melakukannya aja. Mungkin is seeking, ini segera diselesaikan nih. Intinya, Anda memutuskan untuk setiap lain menangguhkan blokade itu demi maki kesepakatan. Dan kalau kesepakatan tercapai, blokade itu membreak. And then if we get a deal, the blockade will be over. Yeah, I mean the amazing thing that Donald Trump. Ya, maksud saya, hal yang luar biasa yang berhasil dilakukan Donald Trump adalah dia benar-benar membuktikan bahwa dia bisa hidup di dunianya sendiri. Dia bisa saja besok menyatakan kemenangan. Orang Iran menyerah, kita menang, jadi blokade dicabut. Mari kita umumkan hari kemenangan dan adakan parade di Washington. Maksud saya, dia bisa saja melakukan itu. Dia bisa melakukannya, dan semua orang akan ikut saja. Tentu saja bukan orang Iran. Mereka pasti tahu itu tidak benar. Tapi yang lain akan tetap ikut. Dan terutama media seperti New York Times dan sebagainya, mereka bahkan akan membuat analisis yang sangat serius tentang seberapa benar klaim itu, dan seterusnya. Ini memang momen yang aneh sebenarnya. Tapi secara keseluruhan, bisa dibilang strategi Iran itu sederhana aja. Iran tidak perlu memenangkan perang, yang penting tetap bertahan. Dan dalam konteks ini, Iran tidak perlu benar-benar mengalahkan broader, in betrings, etap berlais. Di situasinya terus lanjut di. That's correct. Yeah, I've been saying from the Betul. beginning that Ya, sejak awal saya sudah bilang, Iran sebenarnya punya 2 tujuan utama. Pertama, mereka harus menang dalam perang itu. Artinya mempertahankan rezim mereka, dan tetap punya kemampuan untuk menyerang dengan ribuan rudal, yang memang mereka miliki. Baru-baru ini ada artikel di media Amerika, kalau tidak salah di The Hill, dan juga di beberapa sumber lain, yang menyebutkan bahwa menurut intelijen Amerika Serikat, Iran memiliki ribuan rudal dan drone, termasuk rudal anti-kapal. Senjata-senjata itu bisa digunakan untuk membombardir Israel, menyerang sekutu-sekutu Amerika di kawasan, melumpuhkan infrastruktur energi, bahkan menenggelamkan kapal perang Amerika. Jadi itu tujuan pertama. Tujuan kedua tentu saja adalah mempertahankan kendali atas wilayah yang dipersengketakan, atau laut yang dipersengketakan. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Teluk Persia dan Selat Hormuz. Jadi semua orang tahu, atau seharusnya tahu, it's where behonen texten jobroth to swoward I stapta under seawis these highs and bebraguen. Di Tamsis ini, we'll always select msput. disputed territory, which in this case is the Strait. Right. So Baik, jadi menurut Anda, apa yang akan dilakukan oleh pihak Israel? Maksud saya, dari sudut pandang saya di sini, sepertinya Netanyahu dan IDF justru ingin perang itu terus berlanjut, kan? Maksudnya bukan perang mereka sendiri, bukan mereka yang melawan Iran, tapi mereka ingin Amerika Serikat terus berperang. Bagaimana Anda menilai peran Israel dalam hal ini? How do you assess the role of Israel? Well, Israel, we know for several weeks was. Jadi begini, Israel, seperti yang kita tahu selama beberapa minggu terakhir, telah menyingkirkan semua pihak moderat. Semua orang, menurut Trump, dia katanya punya 3 calon berbeda untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei, dan semuanya dibunuh oleh Israel. Jadi ya, mereka sudah menyingkirkan semua yang moderat. Sekarang yang berkuasa adalah kelompok garis keras. IRGC pada dasarnya menjalankan pemerintahan lewat para proksi mereka. Ayatollah yang baru, tentu saja, Mojtaba Khamenei, dianggap sebagai tokoh garis keras. Dia memang sejak dulu dikenal sebagai kutu, atau bahkan aset IRGC, sepenuhnya sejalan dengan kelompok garis keras.
fully aligned with the hardliners, and he's got every reason to want to, Dan dia punya semua alasan untuk, membunuh orang Amerika atau orang Israel. Karena, kita yang membunuh keluarganya dulu. Kita membunuh istrinya, iparnya, keponakannya, dan ayahnya. Jadi, dia memang belum menunjukkan hal itu. Belum melakukan tindakan ekstrem, tapi risikonya jelas tinggi kalau perang dimulai lagi. Dan kalau kita menyerang jaringan energi mereka, menghancurkan pembangkit listrik atau kilang minyak mereka, saya pikir Iran bisa melakukan hal yang sama terhadap sekuit-sekuit di Teluk. Bahkan mungkin melansit Sibern ke wilayah Amerika sendiri. Jadi, apa pengaruh semua ini terhadap basis pendukung Donald Trump sekarang? Maksud saya, Anda sudah mengamati hal itu sejak bertahun-tahun lalu, bahkan dari dalam, dari CPAC dan sebagainya. Seperti apa suasana di dalam Partai Republik saat ini? Kamu tahu, ini campur aduk. Aku punya teman-teman yang benar-benar pendukung Trump garis keras. Kamu tahu, dia bahkan bisa saja bergabung dengan Partai Demokrat, dan mereka tetap akan mengikutinya, sambil bilang dia sedang mengutamakan Amerika. Maksudku, mereka benar-benar fanatik bisa dibilang seperti anggota sekte. Tapi ada juga sekitar 13 juta Republikan dan Independen yang memilih Trump di 2024. Dan sekarang sudah tidak mendukungnya lagi. Jadi dia kehilangan sekitar 70% basis pemilihnya. Dan tentu saja, itu bukan cuma soal perang. Ekonomi juga jelas berubah. Kondisinya terpukul cukup parah, dan jauh lebih parah karena perang itu. Tapi aku memang pikir perang jadi salah satu alasan besar di balik semua ini. Dan dia benar-benar menghancurkan basisnya sendiri, basis politik konservatifnya. Dia menyerang Tucker Carlson, Megyn Kelly, Alex Jones, dan beberapa orang lain, termasuk Joe Kent, yang dulu menjabat sebagai direktur kontra-intelijennya. Joe Kent ini orang yang sejak awal pro-Trump, dan sampai sekarang pun masih pro-Trump, tapi dia sangat menentang perang. Masalahnya dengan Presiden Trump adalah, dia menganggap setiap perbedaan pendapat dalam isu besar sebagai bentuk ketidakloyalan. Jadi dia sering menyerang orang-orang yang sebenarnya tidak pernah menyerangnya, tapi hanya mengkritik kebijakannya. Karena mereka percaya dia lebih mengutamakan Israel daripada Amerika. Dan hal itu benar-benar merugikan dirinya. Kalau dia mencalonkan diri lagi, misalnya pemilihan diadakan besok malam, dia akan kalah telak. Apakah kamu merasa kasihan pada J.D. Vance? Karena, maksud saya, Vance itu semacam pewaris yang ditunjuk, menurut pandangan saya, dari gerakan MAGA. Dan menurut saya, Trump benar-benar menghancurkan semua harapan bagi dia untuk bisa melanjutkan dari titik yang ditinggalkan. Selain itu, saya juga nggak akan pernah lupa pidato Donald Trump, pidato pelantikan di awal masa kepresidenannya. Dia benar-benar bilang, dan saya pikir itu kata-kata yang luar biasa, kita akan dikenang bukan hanya karena perang yang kita akhiri, tapi juga karena perang yang tidak pernah kita masuki. Itu pernyataan yang sangat brilian. Tapi kemudian dia justru melakukan hal yang sebaliknya. Menurutmu apakah Vance akan menanggung akibatnya? Atau seluruh gerakan itu yang akan menanggung akibatnya? Dan apakah ini berarti akhir dari MAGA seperti yang dulu kita kenal? Gerakan MAGA itu sebenarnya sudah diambil alih secara paksa. Mereka sekarang dikuasai oleh kelompok neokonservatif. Dan mereka sendiri bahkan nggak sadar. Maksud saya, 99% anggota Partai Republik di Kongres memilih untuk memberi Trump cek kosong buat melanjutkan perang tanpa batas waktu. Untungnya, hasilnya nggak seburuk yang sebagian dari kita khawatirkan. Setidaknya kalau dilihat dari sisi gencatan senjata. Kalau gencatan senjata itu bisa bertahan, saya rasa kemungkinan terburuk dari perang ini bisa dihindari. Tapi kalau bicara soal biaya politik dan ekonomi bagi Amerika Serikat, kerusakannya sudah terjadi. Intinya, Partai Republik sekarang terpecah. Gerakannya juga retak. Padahal, Partai Republik menang di pemilu 2024 karena kita maju sebagai partai yang membawa pesan perdamaian. Sekarang, nggak mungkin lagi kita bisa maju citra sebagai partai perdamaian.
there's no way we can run as the party of peace. I mean, certainly if if Trump were to be impeached, Maksud saya begini, tentu saja, kalau Trump sampai dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada bulan Januari, itu akan memberi Wakil Presiden Vance cukup waktu untuk membuktikan bahwa dia adalah presiden yang cinta damai. Dia bisa saja mengakhiri perang di Ukraina dalam 1 hari. Dia bisa menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah. Tapi dia akan selamanya terikat dengan Presiden Trump. Dan tentu saja, peluang Trump benar-benar dicopot dari jabatannya masih sangat kecil. Karena begitu banyak penjilat di Partai Republik, terutama di Kongres, dan juga para neokonservatif yang mungkin tidak menyukainya, tapi senang karena dia berperang dengan Iran, sebab mereka adalah aset yang dikendalikan oleh negara Israel. they're controlled assets by the state of Israel. So I do think Vance. Menurut saya, Vance itu hampir nggak bisa dikalahkan. Bahkan kalau Presiden Trump mendukung Rubio, dia harus benar-benar menyerang Vance habis-habisan, supaya Vance nggak menang nominasi. Tapi sayangnya, kabarnya Vance sudah membaca tanda-tandanya, dan katanya dia sedang mempertimbangkan untuk tidak maju di pemilihan presiden berikutnya, karena dia merasa peluangnya kecil untuk menang. Padahal, dia bisa menang di tahap nominasi, bahkan dengan selisih besar. Tapi peluang dia menang di pemilihan umum, dengan Partai Republik yang sekarang dicap sebagai partai perang, dan dengan resesi ekonomi yang kemungkinan besar akan segera datang, kelihatannya memang kecil. In our very near future, seem pretty low. You know, he's to me this one figure. Menurut saya, dia itu sosok yang menarik. Mungkin bisa disandingkan dengan Tulsi Gabbard. Tapi Tulsi sendiri jauh lebih jarang muncul di publik sejak dia dilantik. Saya masih penasaran, karena saya merasa dia termasuk dalam kelompok yang percaya pada kubu perdamaian dan juga kubu America First di lingkaran Trump, kan? Dan yang aneh buat saya, dia pasti menentang perang ini. Dia pasti pernah bilang kalau ini bukan ide yang bagus. Saya benar-benar nggak bisa membayangkan dia mendukung semua ini sepenuhnya. Tapi justru, dia yang dikirim untuk bernegosiasi di Islamabad. It's milih strategi itu. Dan yang juga kita tahu dari Profesor Marandi dan yang lainnya adalah bahwa Vance terus-menerus dipaksa untuk menelepon kembali ke Washington dan juga ke Tel Aviv, hanya untuk melapor kepada para atasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh disepakati. Cara bernegosiasi seperti ini aneh sekali, ya. Bizarre way of doing diplomacy, isn't it? Well, I do think Menurut saya, ada logika yang cukup jelas di situ. Karena orang Iran tentu tahu bahwa J.D. Vance menentang perang. Mereka tahu dia orang yang jujur, bisa dipercaya dan terhormat. Tidak seperti Presiden Amerika Serikat. Jadi, siapa lagi yang lebih tepat memimpin delegasi selain Wakil Presiden Vance? Dan mereka sendiri sudah mengatakan hal itu. Mereka bilang, pada dasarnya, pandangan mereka terhadap Steve Witkoff dan Jared Kushner adalah bahwa keduanya agen Israel. Mereka tidak mewakili Amerika. J.D. Vance yang mewakili Amerika. Dan Neresa, Mythning sangat benar. And I think that's a very true statement. So yeah, I mean, the irony is that Jadi, ya maksud saya, yang ironis adalah, seperti yang diberitakan lagi di media Amerika dalam beberapa hari terakhir, tim keamanan nasional dan tim pers J.D. Vance benar-benar kelelahan. Mereka harus terus membelah perang di Iran. Padahal mereka tahu persis kalau bos mereka membencinya. Bos mereka menentang perang itu dan sudah melakukan segala cara untuk mengakhirinya. Nah, yang saya tulis di artikel terakhir saya adalah bahwa Presiden Vance sebenarnya sudah diberi wewenang penuh untuk bernegosiasi atas nama Amerika Serikat. Kalau saja dia tidak harus menelepon Presiden Trump 21 kali dalam 21 jam, kalau saja dia tidak perlu menelepon Netanyahu untuk minta izin di pihaknya. Karena Trump bilang dia punya hak veto atas bagian nuklir dari kesepakatan itu, maka kita sudah akan punya kesepakatan pada tanggal 11 April, dan perang itu akan resmi berakhir. On April 11th, and the war would be officially over. Yeah, so in a way, constrain the hands of the last Ya, kind of jadi bisa dibilang, itu membatasi ruang gerak satu-satunya orang di tim yang masih bisa dipercaya, atau yang benar-benar tertarik pada perdamaian. Tapi apa artinya itu sebenarnya?
Sekarang kita sudah mendekati akhir bulan kedua perang ini. Saya tidak melihat perang ini sudah berakhir, tapi lebih ke fase yang berbeda. Fase yang tidak seintens sebelumnya, tapi di mana kita akan melihat serangan dalam bentuk lain. Lalu di mana posisi kita sekarang di kancah internasional, sementara Tiongkok jelas mengamati semua ini. Menurut sumber saya, di awal dulu banyak yang meragukan Iran bisa tetap bertahan. Tapi sekarang justru mulai ada kepercayaan lagi terhadap kemampuan Iran. Dan dengan Rusia, yang seperti kita tahu mendapat keuntungan besar dari penjualan dan ekspor minyak mereka. Sesuatu yang selama 4 tahun terakhir coba dibatasi oleh Amerika Serikat dan Eropa, sekarang malah terjadi kebalikannya. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Menurut saya, ini membuat posisi kita jauh lebih buruk di mata dunia. Terutama kalau bicara soal aliansi kita, mereka sekarang sangat melemah. Maksud saya begini, tidak ada satupun sekutu kita, bahkan dari NATO, yang datang membantu. Mereka bahkan tidak mengirim kapal penyapu ranjau, apalagi kapal tempur di Afghanistan. Dan memang, kenapa mereka harus membantu? Kita tidak pernah berkonsultasi dengan mereka. Kita melancarkan perang agresi yang ilegal, melanggar hukum internasional, dan juga melanggar konstitusi kita sendiri. Padahal perang itu tidak perlu diprovokasi. Tapi di saat yang sama, menurut saya ini memberi dorongan besar. Saya sudah dengar dari kalangan neokonservatif di pemerintahan Trump dan lingkaran dalam Trump, bahwa mungkin sudah waktunya Amerika keluar dari NATO. Dan saya pikir itu akan jadi hal yang sangat baik kalau Amerika Serikat bisa keluar dari NATO. Tidak ada yang lebih melambangkan imperium liberal Amerika selain keanggotaan kita di aliansi NATO. Meskipun kemungkinan besar bukan benar-benar keluar dari NATO, tapi keluar dari struktur komando militer NATO. Mungkin Judarik sepertiga, atau bahkan setengah sekitar Arab Simpson. Dan memulangkan pasukan itu kembali ke Amerika Serikat, sambil berusaha menerapkan strategi keamanan nasional Trump yang sebenarnya luar biasa, tapi justru dia buang begitu saja dengan invasi ke Iran ini. Strategi itu menegaskan bahwa kita seharusnya menarik diri dari sebagian besar Eropa dan Timur Tengah. Kita tidak akan menghabiskan sumber daya militer dan triliunan dolar untuk perang yang tidak perlu di Ukraina dan Iran. Tapi sebenarnya, kesanalah kita harus kembali. Saya hanya berharap Trump bisa benar-benar menghadapi kenyataan dan menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar, kesalahan yang sangat fatal. Tapi sebagian masih bisa diperbaiki. Dan kalau dia setuju dengan sebagian besar syarat dari Iran, saya rasa kita bisa memutarbalikkannya sebagai sebuah kemenangan, seperti yang selalu dia lakukan. Dia memutarbalikkan kekalahan, jadi seolah-olah kemenangan. Dan jelas, di Venezuela, dia juga menganggap itu sebagai kemenangan. Padahal sebenarnya, kita nggak benar-benar mencapai apa-apa. Kita memang sempat membuka sedikit perekonomian mereka, tapi rezim komunis di sana masih berdiri kokoh. Amerika Serikat nggak punya pasukan di sana. Terakhir yang saya dengar, kita masih memblokade mereka, tapi saya rasa itu sudah berakhir karena kita sudah mencabut sanksi terhadap mereka. Tapi ya, begitulah Trump. Pendukung garis kerasnya akan percaya apapun yang dia katakan. Jadi kalau dia memutar kekalahan jadi kemenangan, ya bisa saja dia lolos begitu saja. Menurut Anda, aliansi di Asia Barat, di kawasan Teluk, masih punya peluang untuk bertahan dari situasi ini. Karena saat ini negara-negara Teluk, mau tidak mau, masih terus menyuarakan narasi bahwa Iran menyerang mereka dan semua tindakan itu ilegal. Mereka bilang aliansi besar mereka dengan Amerika Serikat itu penting dan seterusnya. Tapi seperti yang kita tahu, mereka sebenarnya sudah dikorbankan. Saya cukup yakin mereka sadar bahwa mereka memang dikorbankan secara sengaja sebagai bentuk pengorbanan yang bersedia dilakukan Amerika Serikat demi menyenangkan Tel Aviv. Menurut Anda, apakah pangkalan militer Amerika di Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain akan tetap ada di sana? Bases will remain there.
Nah, pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk sudah hancur, jadi kita harus membangunnya lagi, dan itu mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Maksud saya, markas armada kelima kita di Bahrain benar-benar sudah lenyap. Jadi, saya rasa kita tidak akan pernah mengatakannya secara terbuka. Tapi pada dasarnya, pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk itu sudah tinggal sejarah. Sekutu-sekutu kita di Teluk mungkin masih tercatat sebagai sekutu di atas kertas. Tapi dalam praktiknya, ya, Iran sekarang jadi kekuatan dominan baru di Teluk Persia. Sementara itu, Israel sekarang jadi kekuatan dominan di bagian barat Timur Tengah, dan Iran pada dasarnya menguasai bagian timur-timur Tengah, kecuali Pakistan. Jadi ya, saya pikir itulah kenyataan baru sekarang. Dan ya, itu bukan kemenangan, itu kekalahan strategis yang besar. Dan seperti yang saya prediksi pada tanggal 5 Maret, waktu saya menulis artikel di The Real War Substack, saya bilang bahwa hal ini akan sepenuhnya mengubah keseimbangan kekuatan, baik di tingkat regional maupun global, melawan Amerika Serikat dan menguntungkan musuh-musuh kita. Dan untuk menjawab pertanyaan terakhir tadi, saya pikir Tiongkok, Rusia, dan Iran adalah pihak yang paling diuntungkan dari perang ini. Iran, mungkin sebagian orang sulit mempercayainya, karena memang kita berhasil meraih banyak kemenangan militer secara operasional melawan mereka. Tapi secara strategis, kita kalah dalam perang ini. Kita memenangkan setiap pertempuran, seperti yang terkenal terjadi di Vietnam. Tapi pada akhirnya, kita menerima syarat damai dari Vietnam Utara. Lalu kita meninggalkan kawasan itu, dan Vietnam Selatan jatuh 2 tahun kemudian. Jadi, intinya memang seperti itu. Memang situasinya tidak persis sama. Tapi menurut saya, kemiripannya akan makin besar kalau semua ini terus berjalan. Dan Tiongkok tentu saja pada dasarnya mengendalikan selat itu lewat proksi Iran mereka, karena mereka memang sekutu militer. Jadi sekitar 20% cadangan minyak dunia harus melewati selat yang dikendalikan oleh Angkatan Laut IRGC. Dan bukan cuma itu, Amerika Strat juga sudah memindahkan banyak kekuatan militernya, termasuk sistem pertahanan rudal, dari Selan dan Jepang. Pertahanan rudal kita di Pasifik Barat sudah menurun. Kapal kita juga makin sedikit. Jadi kalau Tiongkok benar-benar menyerang Taiwan dalam beberapa minggu ke depan, sebenarnya kita tidak bisa berbuat banyak. Itulah kenyataan baru di Pasifik Barat sekarang. Kita memang sudah menghadapi kelemahan besar dalam hal persediaan rudal. Tapi sekarang, rudal Patriot kita, menurut saya, sudah berkurang setidaknya setengah 50%, mungkin bahkan 70%. Menputh, Peparmeska Keamanan Nasional, Kia hanya punya cukup pencegat pertahanan rudal untuk bertahan sekitar 24 jam dalam pertempuran intensitas tinggi di Pasifik Barat di Tiongkok. Dan saya balangsanya itu tanah lupa tuh. Menurut Anda, apakah kali ini akhirnya akan benar-benar merugikan kaum neokon di Washington? Apakah mereka akan kehilangan pengaruhnya di telinga presiden? Karena seperti yang kita tahu dalam perang-perang sebelumnya, kaum neokon biasanya hanya menghilang sebentar, beberapa bulan atau beberapa tahun, bersembunyi di lembaga-lembaga think tank, lalu muncul lagi. Mereka ada di Partai Demokrat, mereka juga ada di Partai Republik. Dan biasanya mereka membentuk koalisi dengan siapapun yang bisa dimanfaatkan. Entah itu kelompok sayap kanan ekstrem di Ukraina atau pemerintahan Netanyahu. Pokoknya siapapun yang mendukung perang, dan lebih banyak lagi perang luar negeri Amerika Serikat. Menurut Anda, apakah peristiwa kali ini akan mengubah dinamika itu? Saya rasa itu kecil kemungkinannya, sayangnya. Menurut saya ya, pengaruh mereka terhadap Trump dan pemerintahannya itu benar-benar seperti cengkeraman yang kuat. Saya pikir satu-satunya cara adalah kalau Presiden Trump sendiri berbalik melawan para neokonservatif dan menyalahkan mereka semua. Misalnya Hegseth. Hegseth tentu saja dulu disebut sebagai konservatif sejati Amerika, sampai akhirnya tidak lagi. Dia salah satu orang yang pada bulan April tahun lalu meyakinkan Trump untuk tidak menyerang Iran. Tapi kemudian dia berbalik 180 derajat
dan sekarang justru jadi sosok paling buruk di Gedung Putih. Dialah yang bilang ke Trump bahwa ini akan jadi urusan mudah, selesai dalam seminggu. Dia harus disingkirkan. Dia itu neokonservatif yang benar-benar korup. He's corrupt, corrupt neocon. I think Rubio is going to be, Menurut saya, Rubio akan menjadi, ya untuk saat ini, tentu saja, Trump adalah pembawa panji kaum neokonservatif. Semua kelompok Never Trumper, para neokon yang dulu menentangnya karena dia dianggap anti-perang, sekarang justru jadi pendukung terbesarnya, seperti Mark Levin, Ben Shapiro, dan orang-orang sejenis. Jadi saya pikir, kalau Trump tidak berbalik melawan mereka, para neokon ini akan tetap kuat. Maksud saya, mereka menguasai hampir semua anggota Kongres. Dalam arti tertentu, gencatan senjata ini justru menyelamatkan kaum neokon. Kalau perang itu berlanjut, kalau berubah jadi konflik seperti di Vietnam, dengan ribuan tentara Amerika tewas saat menyerbu Iran, saya rasa akan muncul reaksi keras. Tapi kalau Trump bisa memutarbalikkan situasi ini sebagai kemenangan, dan sebagian besar anggota Partai Republik mempercayainya, maka kaum neokon akan selamat dan tetap memegang kendali. That's too bad. Sayang sekali ya, karena mereka juga masih berusaha menimbulkan kekacauan dengan Rusia. Tentu saja, meskipun dengan perang di Ukraina, kelihatannya keadaan justru sangat menguntungkan Rusia. Menurut Anda, bagaimana penilaian Anda soal itu? Russia, what is your assessment there? I think Ukraine is, Saya pikir Ukraina sekarang ya, sudah sangat dekat ke titik itu. Sebelumnya saya pernah menilai bahwa mereka bisa kehabisan pasukan secara efektif. Mungkin bukan benar-benar habis total, tapi jumlah pasukan yang tersisa pada bulan November tahun ini akan sangat sedikit. Menurut saya, pasukan Rusia bisa maju di semua lini. Sungguh, Rusia memang punya kemampuan itu. Bayangkan saja, di 11 hari pertama perang, mereka sudah menggerakkan formasi lapis baja. 1.100 tank sempat berada hanya sekitar 3 km dari Kiev, ibu kota Ukraina. Dan saat itu, mereka bahkan kalah jumlah. Hal yang luar biasa adalah, waktu itu, mereka punya pasukan 3,5 kali lebih sedikit di Ukraina dibanding sekarang, tapi tetap bisa menyerbu gerbang Kiev. Dan tentu saja, kalau saja Presiden Rusia Vladimir Putin tidak membuat keputusan yang menentukan untuk menarik pasukan Rusia dari 3 oblast di utara Ukraina, termasuk Kiev, antara tanggal 26 Maret sampai 4 April 2022, perang itu mungkin sudah berakhir dengan syarat Rusia lewat perjanjian Istanbul. Dan kemampuan itu masih mereka miliki. Sekarang, mereka punya antara 3 sampai hampir 4 kali lebih banyak pasukan dibanding Ukraina di dalam wilayah Ukraina kalau kita bicara pasukan aktif. Jadi sebenarnya, kabarnya Putin masih enggan untuk mencoba lagi menyerang Kiev lewat serangan dari utara. Saya pernah berbicara dengan seorang anggota tentara Rusia. Dia bukan perwira, tapi semacam penasihat militer. Dia dulu perwira di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan dia bilang, di kalangan militer, kabarnya Putin khawatir NATO akan bereaksi kalau dia sampai merebut Kiev, dan pada dasarnya menguasai setengah wilayah Ukraina. Jadi selama ini dia berperang dengan cara menguras dan melemahkan tentara Ukraina. Dengan pemahaman bahwa kalau Ukraina kehabisan pasukan ya, isi perjanjian apapun tidak akan berarti. Mereka bisa saja menulis bahwa Ukraina boleh punya 2 juta tentara, tapi kenyataannya mereka tidak akan bisa punya lebih dari 150.000 atau 200.000 pasukan paling banyak. Menurut saya, itu bukan strategi yang terbaik. Saya rasa jumlah korban sejauh ini sekitar 5:1, menguntungkan Rusia. Mungkin sedikit lebih kecil dari itu, tapi tetap saja jauh berpihak pada Rusia. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlah korban, strateginya memang berjalan. Tapi ya sebenarnya itu nggak masuk akal, karena Rusia sudah punya kemampuan untuk merebut ibu kota setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Dan tentu saja, di awal perang, mereka sudah sempat mengepungnya sebagian dari 3 arah berbeda. Jadi, rasanya nggak masuk akal kalau perang ini terus dilanjutkan tanpa batas waktu. Tapi saya pribadi merasa hasil akhirnya sudah bisa ditebak. Saya pikir, tentara Ukraina kemungkinan besar akan mengalami keruntuhan militer secara menyeluruh sebelum akhir tahun ini.
Yeah, and we must not forget though that Ya, dan kita juga jangan lupa, meskipun misalnya Rusia berhasil merebut Kiev, itu bukan berarti perang akan berakhir. Para pejuang garis keras pasti akan mundur ke Galicia, ke Ukraina bagian barat, dan terus melanjutkan perlawanan dari sana. Jadi pada titik tertentu, harus ada semacam penyelesaian politik, entah bagaimana bentuknya. Semua perang pada akhirnya butuh penyelesaian seperti itu. Pertanyaannya cuma, seberapa banyak lagi darah yang harus tertumpah sebelum sampai ke sana? Menurut Anda, apakah ada harapan bahwa Amerika Serikat akhirnya akan setuju dengan syarat-syarat Rusia, lalu memaksa sekutu mereka di Ukraina dan Eropa untuk ikut menjalankannya? Atau Anda pikir strategi Amerika akan tetap seperti sekarang, yaitu memberikan dukungan terbatas untuk terus menguras kekuatan Rusia secara perlahan? Menurut saya, ironisnya, Trump sebenarnya tetap konsisten di level pribadi. Dia, kalau tidak salah, pada bulan Oktober, bertemu dengan Zelensky di Gedung Putih. Pertemuan itu penuh dengan kata-kata kasar. Dia sangat marah, benar-benar meledak, sampai melempar peta Zelensky ke lantai dan berkata, "Ini adalah tawaran terbaik yang bisa kamu dapat. Ukraina akan hancur, kamu akan kalah." Dia bilang saja, ambil saja kesepakatannya. Itu kesepakatan yang bagus, katanya. Ama intimasi Rusia itu masuk akal. Saya pikir itu, Pak. Menurut saya, sejauh itu syarat-syarat dari Rusia masih cukup par. Tapi bisa jadi jauh lebih keras kalau perang ini terus berlanjut. Jelas, kalau terjadi keruntuhan militer, mereka yang akan menentukan syaratnya, mau Ukraina terima atau tidak. Dan mereka sudah sangat jelas menyatakan, syarat itu bukan cuma 4 oblast, tapi sekitar 9 oblast Ukraina. Maksud saya, 5 kalau dihitung dengan Crimea. Itu berarti sekitar 43% wilayah dan populasi Ukraina. Jadi saya pikir, ya, itulah mungkin kenyataan pahit yang harus dihadapi rakyat Ukraina. Kalau mereka tidak mencapai kesepakatan tahun ini, Ukraina bisa terpecah dengan sekitar 45% wilayah di bawah kendali Rusia. Mungkin jadi negara satelit, atau bahkan sepenuhnya dianeksasi ke Rusia. Sementara sisanya jadi negara Ukraina yang terkurung daratan, lebih miskin dari sekarang. Dan memang, saat ini pun Ukraina sudah sangat miskin. Negara termiskin di Eropa dengan selisih yang cukup besar. Ya, tentu saja. Seperti yang kita kerap meminta mereka termiskin itu berperang mati yang melawan Rusia. Itu berarti seberapa besar kemungkinan Rusia akan merebut Odessa? Yaps. Udah, kita akan coba menuju Odessa. Menurut saya, kalau sampai terjadi keruntuhan, kemungkinan besar mereka akan mengambil Odessa. Bukan jaminan pasti, itu mungkin terlalu berlebihan, tapi peluangnya tinggi mereka akan mengambil Odessa. Menurut saya, Putin itu bukan Hitler. Dia tidak ingin menambah wilayah lagi. Dia hanya ingin sekitar 1% tambahan wilayah Ukraina di daerah Donetsk. Dia ingin kendali penuh atas Donetsk. Luhansk sudah sepenuhnya di bawah kendalinya. Dia juga sudah menguasai 3 oblast lainnya. Jadi kalau saya hitung, itu sekitar 20,3% dari wilayah Ukraina. Jadi itu bukan wilayah yang sangat besar. Wilayah itu kira-kira 1,5 kali ukuran Lithuania, yang merupakan negara Baltik yang relatif kecil. Menurut saya, ada banyak pihak garis keras. Putin sendiri, tentu saja, kita tahu dia bukan termasuk garis keras di lingkaran politik Rusia. Tapi ada banyak tokoh garis keras yang ingin sekali melihat Rusia mencaplok setengah wilayah Ukraina. Saya hanya tidak yakin Putin menginginkannya, tahu kan? Jadi bahkan kalaupun terjadi keruntuhan militer total, saya rasa dia akan berhenti di gerbang Kiev. Dan mungkin bahkan mengembalikan sebagian wilayah itu. Tapi dia pasti akan bersikeras agar wilayah timur Ukraina didemilitarisasi. Pada dasarnya, Ukraina akan menjadi negara satelit Rusia, dalam arti sebenarnya tidak bisa menempatkan pasukan di setengah Rusia. Baik, jadi kesimpulannya, kita sekarang ada di titik di mana kedua perang ini, perang di Ukraina dan perang yang melibatkan Iran belum selesai.
tapi seperti jalan buntu. Amerika Serikat juga terjebak. Maksud saya, gagasan awal kaum neokonservatif tentang semua perang ini tidak bisa benar-benar dijalankan. Dan tidak ada alasan kuat untuk percaya bahwa situasi ini bisa berbalik dalam waktu dekat, kan? Ya, memang ada. Maksud saya, perang di Ukraina jelas nggak bisa dimenangkan. Perang di Iran juga nggak bisa dimenangkan. Menurut saya sebenarnya mungkin butuh senjata nuklir kalau kita mau mengalahkan Iran. Mungkin kita bisa, atau mungkin juga nggak, mengganti rezim di sana. Tapi kalau pakai senjata nuklir, mungkin kita bisa menguasai selat itu. Belum lama ini, ada laporan investigasi di mana salah satu pejabat nuklir tertinggi di Departemen Pertahanan diwawancarai oleh reporter yang menyamar. Dia bilang, Amerika Serikat sama sekali nggak punya rencana untuk pakai senjata nuklir terhadap Iran. Jadi jelas itu cuma gertakan. Saya rasa hal itu nggak akan terjadi. Jadi ya, itu benar-benar nggak bisa dimenangkan. Dan saya memang pikir, Trump sudah lama pengen keluar dari perang di Ukraina. Mungkin dia merasa tekanannya agak berkurang, karena sekarang isu terbesar itu Iran. Tapi saya rasa, dia mulai ingin mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Mungkin dia bakal balik lagi ke keinginannya soal Greenland. Maksud saya, itu satu-satunya hal yang dia inginkan, dalam konteks agresi yang sebenarnya saya dukung, karena di sana penduduknya nggak banyak. Tapi jelas, itu bakal jadi pelanggaran besar terhadap netralitas Denmark. Atau mungkin lebih tepatnya aliansi kita, karena, ya, kita sekutu. Iya. Dan itu bakal kelihatan seperti perebutan wilayah. Tahu kan? Jadi bakal terlihat sangat buruk dan makin merusak aliansi kita. Tapi kalau bicara soal sesuatu yang benar-benar bisa dilakukan, yang nggak menyakiti orang, kita bisa saja ya, membayar warga Greenland misalnya, $1 miliar per orang, atau 100.000 per orang. Semua hal lain yang dilakukan Trump, seperti invasi atau pengeboman, menurut saya benar-benar nggak pantas, dan kita harus menentangnya. Baik, kita lihat nanti kemana arahnya. Untuk orang-orang yang ingin membaca lebih banyak analisis dari Anda, tentu saja pertama-tama mereka bisa langsung ke Substack Anda, therrealwar.com. Betul begitu. Alamatnya depwine.substack.com. Sekali lagi, dean.substack.com. Namanya The Real War Substack. Saya menamainya berdasarkan buku penting karya Presiden Richard Nixon tentang keamanan nasional, yang cukup membentuk pandangan saya soal kebijakan luar negeri waktu saya masih di SMA, sekitar pertengahan tahun 80-an. Oke. Saya has thousands of Substack Anda skripsi di bus ini. David Pine, bermana batas buat menulis aerodine. Three Thesis Pascal, Seps Link Baby Tanding Menemu.